Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wilya Yelimiza dengan NIM 20016123. Saya akan mempresentasikan sebuah materi tentang gangguan berbahasa untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar psikolinguistik dengan dosen pengampu Dr. Andos Ermawati Arif. Gangguan berbahasa. Pengertian gangguan dalam Kamus Bahasa Indonesia, bahasa didefinisikan sebagai suatu sistem lambang bunyi yang arbiter yang digunakan oleh satu anggota masyarakat untuk bekerja bersama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri. Gangguan berbicara dapat juga berupa gangguan dalam artikulasi. Hal ini disebut gangguan fonologi. Gangguan artikulasi adalah penggantian suatu suara dengan suara lain. Contohnya, kata mobil menjadi obin atau mobil menjadi obil. Selanjutnya, gangguan keterampilan berbicara. Berbicara merupakan aktivitas pokok yang mengandung modalitas psikis. Oleh karena itu, gangguan berbicara ini dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori. Pertama, gangguan mekanisme berbicara yang berimplikasi pada gangguan organik. Nah, mekanisme berbicara adalah suatu proses ucapan oleh rongga mulut serta kerongkongan yang terpadu dari pita suara, lidah, otot-otot yang membentuk rongga mulut dan kerongkongan tersebut. Gangguan berbicara ini dapat dirinci lagi menjadi 1. Gangguan akibat faktor kelainan paru-paru, 2. Gangguan akibat faktor laringan, 3. Gangguan akibat faktor lingual, 4. Gangguan akibat faktor resonansi. Nah, yang kedua, gangguan akibat multifaktorial. Akibat gangguan multifaktorial yaitu 1. Berbicara serampangan adalah berbicara dengan cepat sekali dengan artikulasi yang rusak ditambah dengan menelan sejumlah kata sehingga apa yang diucapkan sukar dipahami. Yang kedua, berbicara propulsif. Biasanya terdapat pada para penderita penyakit Parkinson atau kerusakan pada otak yang menyebabkan otot menjadi gemetar, kaku, dan lemah. Para penderita penyakit ini biasanya bermasalah dalam melakukan gerakan-gerakan. Selanjutnya, berbicara mutis atau mutisme. Penderita gangguan mutisme ini tidak berbicara sama sekali. Sebagian dari mereka mungkin masih dapat dianggap membisu, yakni memang sengaja tidak mau berbicara. Mutisme ini sebenarnya bukan hanya tidak dapat berkomunikasi secara verbal saja, tapi juga tidak dapat berkomunikasi secara visual maupun bahasa isyarat. Selanjutnya, gangguan keterampilan menyimak. Henry Guntur Taringen membagi 3 hal yang mempengaruhi kegiatan menyimak seseorang, yaitu faktor fisik, faktor psikologis, dan faktor pengalaman. Kebiasaan jelek dalam menyimak ada beberapa hal. Yang pertama, menyimak melompat-lompat. Yang kedua, menyimak hanya perlu data saja. Yang ketiga, menyimak menghindari kata sulit. Selanjutnya, gangguan keterampilan membaca. Gangguan keterampilan membaca ini ada salah satu nama penyakitnya yaitu disleksia, merupakan kesulitan belajar yang disebabkan masalah dengan membaca, menulis, dan mengeja. Nah, hal ini juga berpengaruh terhadap keterampilan menulis. Disleksia ini juga sangat berpengaruh terhadap keterampilan menulis. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila salah dan janggal, mohon dimaafkan. Nah, apabila ada saran, kritikan dan saran, mohon di komen di bawah ini ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.